Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Ahmad Nur Alamsa, di mana channel ini akan membahas tuntas tentang shockbreaker Anda yang bocor ataupun yang keras, baik yang variasi ataupun yang ori. Untuk kalian yang ada di sana, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Jadi di kesempatan hari ini, coy, saya itu bagaikan menemukan harta karun. Wow. Jadi saya baru kirimi shockbreaker dari salah satu teman saya yang ada di Ahas. Jadi kalau misalkan dijual rongsok, ini kehitungnya murah banget, paling kehitung 5.000 ya, satu ininya. Tapi sama saya itu dibayar per ininya itu 25.000. Jadi ini satu pasang 25.000 karena posisi plastik pecah. Nah, untuk bit 2018, bit 2008 atau karbu, sama bit inject tahun 2014. Jadi daripada gabut, belum ada pasien datang, saya mau restorasi shockbreaker ini yang tadinya terbengkalai, tidak di apa ya istilahnya, di terlantar. Jadi mau saya restorasi lagi biar glowing. Jadi buat kalian jangan lupa untuk subscribe. Dengan subscribe sama saja kalian mensupport channel ini untuk upload hampir setiap hari. Jadi mau langsung saya operasi, coy. Jadi coy, ini yang udah dibongkar. Ini Supra 125. Dimana ini asnya agak luka ya, cuman masih bisa di ini sih. Soalnya dalam keadaan kering kayak gini, saya nggak berani ganti as karena posisi klepnya pasti udah karatan. Nah, dilihat dari lecetnya ini, lecetnya lebih ke halus ya, enggak yang berlubang, jadi masih bisa diakali. Karena kalau misalkan ganti as, si klepnya itu bisa pecah dan enggak ada yang jual klep. Ini berarti ganti seal sama ganti amplas, cukup di amplas. Ini bit karbu, dilihat nggak bocor kayaknya, cuman masuk angin nih. Nah, ini posisi masuk angin, jadi kalau misalnya dipakai otomatis dia ngembal. Itu nggak enak banget kalau dipasang di motor, itu nggak enak banget. Jadi ini nggak perlu ganti seal ya, cukup dibuang aja olinya. Lihat tuh, langsung keluar. Nah, posisi normalnya kan kalau misalnya ditekan kayak gini, dia akan diem. Kalau di sini akan ada anginnya, cukup dibuang aja ini. Dan yang kedua ada bit inject tahun 2014. Di sini dia bocor banter banget nih. Nah, untuk yang selanjutnya B tahun 2018-2019, ini juga sama bocor. Dari sekian banyak shockbreaker masih utuh semua ya, belum pernah diservis. Jadi mau langsung saya buka kancingnya ini, coy. Jadi ini yang sudah dibuka ya kancingannya, guys. Mau langsung saya lepas sealnya. Nah, ini seal ini. Kalau as kecil udah nggak bisa dipakai sealnya, buang. Yang kedua, ini kering banget nih, musim kemarau kayaknya, ini kering, susah ya. Nah, kena ini tuh kan, kering banget coy. Aduh ya Allah, suka miris kalau misalkan lagi di jalan itu ya.
kayak aku lagi naik motor, tiba-tiba ada orang naik motor, pas kena lubang bunyi glok, yang bunyi motor di depan, tapi sakitnya tuh aduh nyampe ke hati bener. Ya Allah, suka miris liatnya. Pak, mas, mbak, kenapa nggak dibenerin? Kalau udah parah kan harus ganti. Kalau misalkan masih bisa diperbaiki kan ngirit biaya paling 60.000, bisa kuat nyampe tahunan lagi. Aduh, ya Allah. Nah itu sini masih bisa dipakai itu, nggak usah dibuang. Ini mau langsung ke ini ya, dipukul ini busnya ini. Ini kalau model parah kayak gini aku nggak berani langsung pukul, takutnya bengkok batuknya ini. Jadi rendem dulu pakai oli rem. Dua-duanya ini aduh parah banget ya Allah. Kayak gini kan sayang, jadi beli yang baru. Kalau misalnya baru pertama rembes langsung dibawain, saya kok bisa kuat lama lagi, terus nggak ngeluarin biaya banyak gitu loh. Jadi buat kalian yang kalau tips dari saya, kalau misalkan udah kerasa bocor, dari kerasa bocor ini tuh kalau misal dipakai dia kayak ban kempes, terus dilihat di bagian shockbacknya, kalau udah rembes langsung dibawa ke tempat servis yang bagus. Jangan model suntik, jangan percuma, ganti seal. Terus di bagian servisannya juga bagus, jangan servis sekarang tahun besoknya lagi di servis udah nggak bisa, percuma. Kalau di tempat servis saya, kalau misalkan masih selama itu masih bisa, belum parah, sekarang di servis besoknya lagi masih bisa diservis lagi, asalkan jangan sampai kering. Jadi ini udah dibuka semua ya teman-teman. Lanjut ke pengambilan as. Lanjut dicabut, pakai tangan nggak bakal bisa. Jadi mau langsung dicabut aja ini teman-teman. Lanjut shockbreaker yang kedua ini. Iya, dalam keong lagi dandan. Ini akibat kering ya teman-teman. Aduh, penuh dengan lumpur. Yang satu juga sama itu. Jadi lanjut ke pembersihan. Cuman dilap dulu pakai lap yang kotor nih buat ngilangin si lumpurnya ini. Nah, ini yang udah dibersihin ya teman-teman. Ini bersih. Dan ini saya baru sadar kalau misalkan ini bekas servisan.
Aduh, ini servisan enggak ini ya, dia pakai benang ini. Nah, ini pakai benang. Kalau misalkan pakai benang kayak gini, itu bisa merusak kancingan ini. Terus apa enggak kuat lah kalau misalkan pakai benang kayak gini. Pasti sebulan bocor lagi. Dan posisi bottom seperti dipotong, karena terlihat jelas ya perbedaannya ini. Dipotong. Jadi kalau misalkan mau servis harus lihat-lihat dulu ya bengkelnya, karena di kemudian hari kalau misalkan bocor dia udah nggak bisa diservis. Kalau di tempat saya sekarang diservis, setelah beberapa tahun bocor lagi bisa diservis lagi. Dan ini pernya dipotong. Aduh. Nah, ini as Supranya agak sedikit lecet, tapi ini masih bisa ini sih, nggak perlu ganti ya teman-teman. Nah ini, nah lihat, ini masih bisa diamplas, kecuali kalau misalkan lecetnya itu berlubang, itu nggak bisa, harus diganti. Kalau ini masih bisa diakali lah, dan insya Allah kuat tahunan lagi. Kurang lebihnya seperti ini setelah diamplas ya. Ya, punya udah terasa halus saja. Ini memang penyakitnya di Supra 125 ini memang kayak gini coy. Beda sama Absolute Revo yang mempunyai as yang lebih besar, itu jarang sekali asnya kena. Kalau Supra pasti kena asnya. Ini karena terlalu lama ya, bocor dibiarin terus nih, jadi terjadinya kayak seperti ini. Langsung lanjut ke pemasangan seal tip ya teman-teman. Jadi karena ini pinnya dipotong, percuma kalau misalkan itu bisa dia memperpendek akhirnya. Jadi mau saya ganti aja ini pernya. Nah aslinya tuh segini teman-teman, lihat perbandingannya itu potong. Ini bukan menservis tapi malah merusak. Kalau saya itu lebih mengutamakan kualitas ya. Kalau kualitasnya bagus, otomatis orang-orang juga pada datang. Nah, aslinya seperti ini. Langsung pasang ini seal tip. Jadi ini yang udah di seal tip ya teman-teman. Lanjut ngopi. Nice. Seger. Lanjut ke pemasangan oli sama seal. Tapi sebelum itu break dulu ngopi, biar otaknya itu langsung cespleng. Jadi ke pemasangan oli coy. Dijamin empuk lagi. Asalkan jangan buat bawa berat ya, karena beban berat sampai satu kintal itu bisa merusak shockbreaker, apalagi asnya itu kecil. Dikancing biar busnya enggak naik turun.
Lalu masukkan seal, pakainya TTN. Saya coba pompa dulu. Aduh guys, ih empuk banget coy. Ih, lanjut ke penutupan, lanjut ke pemasangan seal dan oli motor shockbreaker bead. Olinya pakai yang takaran sama ya, seperti video-video sebelumnya. Jadi untuk sealnya saya memakai seal bekas ya, bekas yang ini tadi, cuman diganti pernya pakai per seal shock depan yang udah dipotong seperti ini. Ini masih pakai seal bawaannya ya, tuh dipasang. Walaupun pakai seal bekas atau seal bawaannya, insya Allah berkualitas. Intinya tuh di pernya itu yang kendor ya, jadi cukup diganti pakai per seal shock depan. Lanjut ke penutupan. Jadi ini yang udah dipasang semua sealnya ya teman-teman, udah ditutup. Dan ini hasilnya sangat idih kayak naik sedan sama. Ih, lebih irit biaya coy. Sama, ini juga sama. Nah lanjut ke ini ya, ini masih bener, cuma angin harus dibuang dengan cara si beratnya ini dimasukkan ke sini, nanti kan keluar anginnya, kalau enggak digorok di bagian sininya ya. Jadi guys, buat kalian yang kepengen nyoba sendiri ya untuk membuang angin, jadi kendalanya itu dia nggak bocor, cuman keras ya. Jadi kalian cukup digorok di bagian sininya, nah seperti ini ya, lihat seperti ini. Lalu kita masukkan si asnya, nanti anginnya akan keluar seperti ini. Nah, tuh keluar ya. Lalu tarik. Nah, keluar. Nah, untuk mengeceknya seperti ini. Tadi kan pas ada angin,
dia akan keluar. Nah ini udah nggak keluar, berarti ini udah aman. Nah seperti ini. Jadi ini nggak bocor, cuman dia masuk angin. Jadi yang masuk angin itu bukan cuma orang ya, shockbreaker juga masuk angin. Nah seperti ini. Lanjut ke pemasangan per ya. Oke coy, ini yang udah jadi, yang udah saya restorasi. Nah kelihatan udah glowing ya dari pas sebelumnya. Jadi buat kalian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe kalian sama saja mensupport channel ini agar terus berkembang dan upload hampir setiap hari. Nah bagi kalian yang di daerah Purwokerto, kalian bisa datang ke bengkel saya yang ada di Karangluas Kidul RT 6 RW 3. Di Google Map ada ya. Jadi cukup sekian video dari saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.